Sarapan anak, jangan selalu beli di pinggir jalan. Coba buat sendiri seperti saya. Buat pancake sarapan ini, cukup bangun 5 menit lebih awal. Pertama, iris tipis kol, masukkan ke dalam mangkuk besar, tambahkan irisan wortel, 2 sendok tepung terigu biasa, lalu pecahkan 1 butir telur, tambahkan bumbu penyedap rasa, aduk rata. Oleskan minyak di wajan, jangan nyalakan api dulu, ambil sebagian adonan sayuran, bentuk seperti sarang burung, pecahkan 1 butir telur di tengahnya, masak dengan api sedang. Setelah satu sisi matang dan kokoh, balik dan masak telur hingga matang, lalu angkat. Sayuran yang dibuat seperti ini lebih bergizi dan lezat, cocok sekali dengan segelas susu. Masa itu saya serius. Ikuti saya, setiap hari masakan rumahan. Tidak menyangka, memasukkan kacang kedelai dan kacang hijau ke dalam penggiling daging. Bisa membuat tahu sutra selembut ini, cara membuatnya juga sangat sederhana. 1 cangkir kacang hijau ditambah 1 cangkir kacang kedelai, rendam dengan air hangat selama 1 jam. Setelah direndam, masukkan ke dalam penggiling daging, tambahkan 2 cangkir air bersih, giling selama 2 atau 3 menit. Setelah digiling, bilas tutup dan mata pisaunya dengan 4 cangkir air. Tuangkan ke dalam kantung penyaring, saring ampasnya, lalu tuangkan susu kedelai ke dalam panci, aduk sambil dimasak. Banyak yang bilang memberi suka itu rajin, tidak memberi suka itu kewajiban. Jika Anda berjodoh melihat video ini, mohon bantu berikan suka, saya jadi berhutang budi pada Anda. Setelah mendidih, matikan api dan diamkan selama 2 menit. Lapisan di atasnya adalah kulit tahu. Selagi panas, tuangkan susu kedelai ke dalam mangkuk, jangan diaduk, buang buihnya, diamkan selama 15 menit, jadilah tahu sutra. Tahu sutra yang dibuat seperti ini teksturnya lembut dan kenyal, berbeda sekali dengan yang dibeli. Kain katun dicelup air mendidih, agar tidak lengket pada tahu. Cetakan tahu dan kain katun 1 set lengkap ada di etalase beranda saya. Lipat 2 sisi kain, bungkus. Tutup dengan penutup, dan beri pemberat di atasnya. Jika Anda sudah pernah makan tahu buatan sendiri, Anda tidak akan mau lagi membeli di luar. Rasanya sangat lembut, kenyal, dan enak. Benar-benar berbeda dengan yang dibeli. Buatan sendiri lebih bersih dan sehat. Simpanlah. Anda juga coba, ya? Banyak yang salah paham saat membuat ikan kakap kukus. Kuasai 2 trik kecil ini, hasilnya segar dan lembut, bahkan lebih enak dari buatan restoran. Siapkan 1 ekor ikan kakap, potong miring bagian daging yang tebal, siapkan air bersih dengan irisan daun bawang dan jahe, tambahkan 1 sendok garam dan aduk hingga larut, jadikan air garam bawang jahe, lalu rendam ikan kakap selama 10 menit. Langkah ini bisa menghilangkan bau amis dan membuat daging lebih segar dan lembut. Saya setiap hari berbagi tips memasak. Anda bisa berikan suka dan ikuti, nanti kalau ingin makan dan tidak bisa membuatnya, bisa mencari saya lagi. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan bawang bombay, jahe, dan potongan daun bawang, tumis dengan api kecil hingga harum. Tambahkan 1 mangkuk campuran kecap asin dan kecap manis. Lalu tambahkan setengah mangkuk air dan sedikit gula pasir untuk menambah rasa segar. Inilah saus kukus yang biasa digunakan di restoran. Setelah ikan kakap direndam, kukus dalam kukusan yang sudah mendidih selama 8 menit, air rebusan ikan jangan dibuang, sisihkan. Taburkan irisan daun bawang, siram dengan setengah sendok minyak panas yang berasap untuk membangkitkan aroma, terakhir siram dengan saus kukus yang sudah disiapkan. Ikan kukus yang dibuat seperti ini segar, lembut, dan kaya rasa, serta kaya nutrisi, seluruh keluarga menyukainya. Simpan resep ini dan segera buat.